لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nahmadullah wa nashkuruh ala hadhihi an-ni'mah التي قد أنعم الله علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu dari nikmatul Islam, nikmatul iman, wa nikmatul istiqamah ala hadha ad-din. Fasalawatullahu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi al-mutahharin وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم، نواصل في درسنا في شرح الأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وشرحه من علمائنا منهم الإمام النووي ابن الدقيق العيد، عبد الرحمن ناصر السعدي، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم. Kitab yang banyak disyarah oleh para ulama. Kitab Al-Arba'in An-Nawawi banyak disyarah oleh para ulama wal masyayikh wa talabatul ilm. Kitab yang kecil tapi memiliki kandungan kumpulan ahadits yang mulia. Taib ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita memasuki pada hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahmatullahi alayhi, الرفق والإحسان. عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-17, Al-Rifq wal-Ihsan, yaitu untuk kita senantiasa berbuat baik. Dari hadisnya Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah kalian ketika hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah kalian mengasah atau menajamkan pisau kalian. Wal yarih dzabihatahu. Maka buatlah nyaman sembelihan-sembelihan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Imam Nawawi beliau mengatakan sabda Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menentukan atau menuliskan atas segala sesuatu itu kebaikan. Wa min jumlatil ihsan 'inda qatlil muslim fil qisas ay yatafaqqada alatul qisas. Dan di antara bilangan untuk kita berbuat baik ketika hendak membunuh seorang muslim, yaitu dalam perkara qisas, hendaklah dia mempersiapkan alat-alat yang terbaik. Wala yuqtal bi alati kallah. Janganlah dia ketika hendak melakukan qisas kepada seorang muslim mempergunakan alat-alat yang tidak layak. Kalau seandainya dia mungkin pisaunya mungkin sudah tumpul atau karatan dan lain sebagainya. Wa kadzalika yahiddu syafratahu 'inda adh-dhabih wa yarihu al-bahimah wala yaqta' minha syai'an hatta tamut. Demikian pula ketika membunuh atau demikian pula ketika menyembelih hewan-hewan ternak atau kurban, hendaklah dia menyembelih dengan cara yang baik, menjadikan hewan kurban itu dia merasa nyaman ketika disembelih. Jangan dia memotong sedikit demi sedikit sampai hewan kurban tadi mati. Ya, jangan dia memotong sedikit demi sedikit sampai hewan sembelihan itu dia mati kesakitan. Wala yahuddu sikin qibaluha. Dan jangan kalian mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Ya, lihatlah ucapan para ulama. Perlakuan terhadap hewan, dilarang kita menggosok atau mengasah pisau di hadapan hewan yang hendak disembelih. Entah itu sapi, kambing, kerbau, onta, sekalipun ayam. Ya, Naam. Jangan kalian mengasah pisau di hadapannya. Wa an yu'rad 'alaiha al-ma' qabla adh-dhabh. Hendaklah ketika hendak menyembelih hewan kurban mungkin ya, contohnya
mungkin dia hewannya ini diberikan minum terlebih dahulu. ولا يذبح اللبون ولا ذات الولد حتى يستغني عن اللبن. Dan jangan menyembelih hewan kurban kalau itu betina, jangan disembelih ketika dalam keadaan hamil sampai dia bisa sampai dia melahirkan dan menyusui anak-anaknya. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: القتلى بكسر القاف وهي الهيئة والحالة، والذبحة بكسر الذال وبالضم. وقد جاء في بعض الروايات هذا الحديث فأحسنوا الذبحة بغيرها وهو نعم. Ini dari sisi bahasa. وقوله وليحد أحدكم شفرته هو بالضم الياء حد أو حدة، يقال أحد السكين وحدها ويستحدها. نعم, ini juga dari sisi bahasa. قوله فأحسن القتلة عام في القتل من الذبائح والقتل قصاصا أو في حد ونحو ذلك. Kata Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahmatullahi alaih, fa ahsinul qitla, hendaklah kalian membunuh dengan cara yang paling baik. Di sini masuk di dalamnya ketika menyembelih hewan kurban dan ketika hendak melakukan yaitu qisas kepada manusia. Ya, dilakukan dengan cara yang paling terbaik, cara yang tidak menyakiti. Kalau seandainya suatu negara dia menegakkan hukum pancung atau hukum apa namanya, bunuh ya, apa istilahnya kalau di sini, hukuman mati. Ya, ya. Kalau seandainya seperti di negeri kita ada hukuman mati ketika orang melakukan satu perkara yang dia sudah sangat berlebihan, membunuh atau mungkin narkoba yang sudah telah seberat, biasanya dilakukan hukuman mati. Nah, di sini tidak boleh hukuman mati ditegakkan dengan cara disakitin terlebih dahulu, mungkin dicabut kukunya, ya, kemudian dipotong sedikit tangannya separuh, dipotong lagi, nggak boleh. Tapi ketika atau mungkin di strom, ya, kalau hendak ditegakkan hukuman mati, tegakkan dengan cara bagaimana? Oh, harus ditembak, ya tembak aja sekalian. Ya, na'am, dengan cara tidak menyakiti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaihi, al-ihsan naw'ani, ihsanu fi ibadati al-khaliq بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجاد في القيام بحقوق الله على وجه النصح وتكميل لها وإحسان في حقوق الخلق. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih, al-ihsan itu dibagi menjadi dua. Ihsan di dalam perkara beribadah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita menyembah Allah, beribadah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Ini seperti hadis Jibril ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Ya, Jibril datang kepada Rasulullah dengan wujud manusia dan dia duduk di hadapan Rasulullah, kemudian dia bertanya dengan beberapa pertanyaan, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu al-ihsan. Kemudian ketika sampai pada pertanyaan mal ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Naam. Wa huwa al-jaddu fil qiyam bi huquqillahi ala wajhi an-nas ala wajhi an-nushi, yaitu kita menegakkan, kita bangkit menegakkan, menunaikan kewajiban kita terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takmili laha, dan kita menyempurnakannya. Wa ihsanu fi huquqil khalq, dan kita berbuat baik yaitu terhadap hak-hak sesama manusia. Ya, wa ihsanu fi huquqil khalq, dan kita berbuat baik yaitu kita berbuat baik sesama manusia. Hukukul insan, hak-hak azazi manusia, ya, bukan hak azazi yang versi orang-orang yang terlalu berlebihan. Bahwasanya Islam itu sebelum ada konversi atau apa namanya tentang hak-hak azazi manusia yang disuarakan oleh PBB atau siapapun, Islam sudah mengatur hukukul insan. Hukukul insan ini sudah diatur oleh Islam sudah dari zaman 14 abad yang lampau. Di zaman Rasulullah, Islam ini sudah mengatur sedemikian rupa tentang hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika seorang budak jariyah yang dia harus mendapatkan hak untuk kebebasan dia, merdeka dari perbudakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak jariyah tadi, "Aina Allah?" Allah di mana? Dia bisa menjawab, "Allah fis sama." Allah di atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada tuannya, "I'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak ini karena dia seorang mukminah. Dia bisa mendapatkan haknya untuk dia bisa merdeka dari perbudakan ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang harus ditunaikan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa haknya seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Allah, dan apa kewajiban yang harus diterima ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah. Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah, hendaklah dia menyembah beribadah hanya kepada Allah dan tanpa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini merupakan haknya seorang hamba. Dia berhak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullahi 'alal 'ibad alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak yang harus didapatkan oleh seorang hamba ketika dia sudah beribadah kepada Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan, untuk dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada beberapa hak. Kemudian hukukul jar, hak-hak bertetangga dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Islam mengatur bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ausini Jibril bil jar." Faka'annahu dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril telah datang kepadaku dan berwasiat kepada diriku untuk aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah, bahwasanya tetangga ini pasti akan mendapatkan warisan. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang hidup bertetangga, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila wa man la yu'min ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jarahu bawa'iqahu.
Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yaitu orang-orang yang dia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Ternyata tetangga memiliki hak untuk dia berhak hidup dalam kehidupan rumah tangganya dengan layak, aman dan nyaman, tanpa dia mendapatkan gangguan dari tetangganya. Berarti hak bertetangga ditunaikan dalam Islam. Hak bertetangga juga dibagi menjadi beberapa bagian oleh para ulama. Hak tetangga ketika dia seorang muslim, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan kita dari sisi sesama saudara seiman. Kalaupun seandainya dia bukan muslim, tetap orang tadi berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dalam rumah tangganya tanpa ada gangguan dari tetangganya. Semua orang berhak untuk dia mendapatkan kehidupan yang baik. Ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa hak di dalam perkara waris. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang telah, atau seorang ayah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang harus mendapatkan warisan, haknya harus ditunaikan. Tidak boleh kita menahan hak waris seseorang dari keluarga. Warisan tidak dikeluarkan dengan alasan untuk menjaga aset bapaknya, peninggalan bapaknya, bahwasanya ini kenang-kenangan yang harus kita jaga dan tidak boleh kita jual, tidak boleh kita bagi warisnya. Siapa yang bilang tidak boleh dibagi? Pasti di antara ahli warisnya ada yang dia mengalami kekurangan harta, kehidupannya miskin. Mungkin saudaranya yang lain dia bergelimang dengan harta, ada saudaranya yang butuh dengan harta. Maka jangan menahan hak waris, ya. Ketika bapaknya sudah meninggal, bagi. Oh, ibunya masih hidup, ibunya mendapatkan 1/8. Ya, kenapa mesti ditahan? Inilah hak-hak yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Bagaimana Islam telah mengatur sedemikian rupa bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini berbuat baik. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berbuat kerusakan dan kezaliman di atas muka bumi ini. Seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, sudah dekat sakaratul maut, nyawa hendak dicabut ketika itu, dia memiliki seekor onta yang dia beri nama Damun. Dia melihat dari luar, atau dia melihat keluar, melihat ontanya. Lalu dia mengatakan kepada ontanya, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi, fa inni wallahi la ahmiluka illa ma tutiqa." Wahai Damun, wahai ontaku, janganlah kelak esok di yaumil qiyamah engkau adukan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Abu Darda memberikan hak yang baik kepada ontanya. Abu Darda, setiap ontanya dipinjam oleh orang lain, Abu Darda senantiasa berpesan kepada yang pinjam, tolong jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Luar biasa. Kepada binatang ternak dia bisa memberikan kehidupan yang layak dan baik untuk dia tidak menyakiti binatang ternaknya. Naam, inilah bagaimana tingkat ihsan. Ya, ihsan yang di sini kita nukil dari ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ini al-ihsan. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa aslul ihsan al-wajib. Dan sesungguhnya pada dasarnya perbuatan ihsan itu adalah hukumnya wajib. An taquma bi huquqihim al-wajiba. Kal qiyami bi birri al-walidain, wa silatil arham, wal insafu fi jami'il muamalat, bi i'ta'i jami'i ma 'alayka min al-huquq. Pada dasarnya berbuat baik itu hukumnya wajib.
yaitu hendaklah kita menegakkan hak-hak yang diwajibkan atas diri kita. Contohnya yaitu kita menegakkan, kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah telah mewasiatkan, Allah berwasiat. Wa qadha ay wassa rabbuka. Allah berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian berbuat alla ta'budu illa iyyah, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Hak yang harus kita tunaikan kepada kedua orang tua kita yaitu kita berbuat baik, berbakti kepada mereka berdua. Kalaupun seandainya salah satu di antara mereka meninggal dunia, tetap kita harus berbuat baik di antara salah satu di antara keduanya. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh rasa cinta kepada keduanya. Ini perintah Allah. Perintah Allah bagi anak-anak yang dia masih tersisa orang tuanya, untuk kita berbuat baik. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian mengatakan jangan kalian bentak orang tua kalian. Katakanlah ucapan dengan ucapan yang baik dan lemah lembut di hadapan keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Haknya seorang ayah ataupun ibu untuk dia mendapatkan hidup yang layak dari anaknya. Tapi kalau anak zaman sekarang luar biasa, dia lebih takut kepada bininya daripada kepada orang tuanya. Ya, bininya ditaruh di atas segala-galanya daripada orang tuanya. Naam. Sedangkan dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ada seorang anak yang dia berkeluh kesah mengadukan orang tuanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya atau ayahnya sering meminta-minta harta kepada anaknya. Kemudian sang anak ini berharap dia mendapatkan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pembenaran bahwasanya apa yang dikerjakan bapaknya ini keliru, enggak benar, minta harta kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu jawaban yang singkat dan jelas mengatakan kepada anak tadi yang notabene adalah seorang anak yang sesungguhnya dia anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah mengatakan kepada anak tadi, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan harta kamu milik kedua orang tuamu. Mau kita sombongkan apa harta kita? Ya. Kalau ada orang tuanya yang orang tuanya suka meminta kepada anaknya, kewajiban orang tua untuk dia minta kepada anaknya. Ingat ibu kita mengandung kita 9 bulan. Ketika hari kelahiran dia memperjuangkan antara hidup dan mati. Bagaimana perjuangan seorang ibu, dia belain anaknya dalam kandungannya, dalam perutnya, dia belai perutnya. Diajak berdialog anak dalam perutnya. Kemudian ketika hendak melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Kalau dia selamat seorang ibu, maka lihatlah insting seorang anak bayi yang baru lahir ketika diletakkan di dada seorang ibu. Seorang anak bayi dia akan mencari air susu ibunya. Air susu ibu tidak bisa diganti dengan susu sapi ataupun susu kaleng. Ya, kolestrum, air susu yang pertama ini adalah kandungan gizi yang terbaik bagi bayi. Seorang ibu dia menyusui anaknya haulaini kamilaini, selama 2 tahun berturut-turut dia menyusui anaknya, ini yang sempurna. Ya, dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya dia lapar, dia susuin, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kapan pun waktunya, tengah malam dia harus bangun menyusui anaknya. Kemudian sampai anaknya menginjak usia kecil, balita kecil, kemudian dewasa, orang tua ibu ataupun ayah dia mendidik anaknya.
Sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah bersusah payah mendidik aku ketika aku masih kecil. Ketika sudah menginjak dewasa dan ketika seorang anak sudah bekerja dan dia sudah menikah, maka dia lupa bahwasanya dia masih memiliki orang tua di kampung halamannya. Naam, ala kulli hal, ya. Inilah al-ihsan, bahwasanya ihsan itu luas. Berbuat baik itu hukumnya wajib, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, yaitu kal qiyami bi birril walidain, wasilatil arham. Kita menyambung tali silaturahmi kepada saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita. Dalam hadis disebutkan bahwasanya la yahillu imri'in an yahjura akhahu fawqa thalatha. Tidak halal bagi seseorang untuk dia menghajar, tidak tegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu imri'in an yahjura akhahu fawqa thalatha. Tidak halal bagi seorang untuk dia memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya melebihi 3 hari, kata Rasulullah. Wal insafu fi jami'il muamalat, dan kita berlaku adil di setiap muamalah kita. La ifrat wa la tafrit, tidak menggampangkan bermudah-mudahan dan tidak berlebihan. Bi i'ta'i jami'i ma 'alaika min al-huquq, yaitu dengan kita menegakkan kewajiban, mana hak-hak yang harus kita tunaikan. Kama annaka ta'khudh malak waqiyan, sebagaimana Anda mengambil sebagian harta Anda, yaitu ketika kita mengambil harta kita, kemana harta ini hendak kita belanjakan. Tentunya kita memiliki kos masing-masing, seperti perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti dia memiliki kos, di mana dia memiliki mana hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Oh, ini ada hak yang harus ditunaikan. Contohnya mungkin di awal bulan apa yang harus dilakukan? Oh, harus dilakukan adalah membeli keperluan A, B, C, D dan sebagainya. Ketika di akhir bulan dia harus membayar gaji karyawannya. Ya, ini juga merupakan hak. Bagaimana dia bisa memanage hartanya untuk dia mengeluarkan harta itu tepat pada tepat sasarannya di dalam bermuamalah. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi, na'am, wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Harta kita harus kita berikan kepada siapa? Di dalam surat An-Nisa di dalam ayat 36. Ya, Allah nyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada siapa orang yang terdekat dengan kalian. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqrabuna aula bil ma'ruf, dan orang-orang yang terdekat dengan kalian mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Yang pertama adalah orang yang dia adalah senasab dengan kita, sedarah dengan kita, itu merupakan orang yang terdekat dengan kita. Kemudian siapa orang yang terdekat dengan kita? Orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita dan teman-teman dekat kita. Mereka adalah orang yang terdekat dengan kita, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ketika hendak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kenapa kita berpikir yang terlalu jauh, yang jangkauannya di luar kemampuan kita? Bukankah mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita ada yang mereka membutuhkan? Mungkin ada paman kita, bibi kita, saudara kita di kampung halaman kita yang keadaannya miskin. Mereka berhak untuk mendapatkan bantuan kita.
Mungkin ada di antara tetangga kita yang mereka lebih membutuhkan, maka mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang mereka sedang butuh, maka mereka butuh untuk kita bantu. Wabidil qurba wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim dan kaum orang-orang miskin. Para tetangga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan orang-orang yang dia dalam perjalanan, seorang musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ketika hendak kita berbuat baik kepada orang lain, atau kita hendak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka lihatlah. Jangan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dibungkus satu amplop 50.000 atau mungkin 100.000, kasih 100, 150, 50, 50. Ini 50, 100 ini tidak menyelesaikan masalah. Yang miskin dia tetap miskin. Ya, yang miskin tetap miskin. Yang dia kerjaannya minta-minta, sampai kapanpun dia akan minta-minta. Kenapa? Karena dia cuma mendapatkan sedekah, infak dan sedekah, zakat dari orang yang dia orang-orang agnia. Dia cuma mendapatkan 50.000, ya, 50.000 dari sana, nyomot 50.000 dari sana, 25.000 dari sini, 100.000. Sedangkan di sana ada orang-orang yang dia terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang ini termasuk mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat, infak dan sedekah. Kenapa kita tidak pernah memikirkan siapa di antara teman keluarga kita yang mereka terlilit hutang untuk kita bantu untuk membebaskan dia dari jerat-jerat hutang? Ya, ini dari sisi ekonomi harus dikaji lagi. Kalau seandainya ada orang, dia seorang pengusaha, ternyata zakatnya dia setelah nisabnya dihitung sama dia, ternyata dia zakat yang harus dia keluarkan senilai, katakan nggak usah muluk-muluk, sekitar senilai katakan 25 juta, 2,5%-nya 25 juta dia harus keluarkan. Kenapa uang 25 juta ini harus dibagi-bagi dengan uang recehan? Ya, kenapa tidak berpikir bahwasanya siapa di antara orang yang terdekat dengan kita yang dia ketika kita berikan uang dengan jumlah yang cukup besar, atau dia seorang yang mungkin punya hutangnya berapa? Saya punya hutang 10 juta. Nih 10 juta bayarkan hutangnya, selesai. Atau mungkin ada orang yang dia pengen ketika diberikan bantuan nilainya bisa 5 juta, 10 juta, atau mungkin 25 juta. Kita punya zakat, contohnya 1 miliar yang harus kita keluarkan, ya. 1 miliar kita kasihkan kepada satu orang fakir miskin, selesai zakat kita. Sudah kita tunaikan kewajiban kita mengeluarkan zakat. Nggak perlu kita tahan zakat, kita bagi cepek. Ya, kasihkan zakat itu senilai berapa? 1 miliar, kasihkan satu orang 1 miliar. Selesai. Kewajiban kita gugur, kita sudah menunaikan kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Al-muadzin yuadzin. Silakan yang mau adzan.
Taib ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, nuwasil fi darsina. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih, wa yadkhulu fi dhalika al-ihsan ila jami'i naw' al-insan wal ihsanu ila al-bahaim hatta fi al-halati allati tazhaqu fiha نفوسها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى. Dan yang termasuk di dalamnya untuk kita berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan berbuat baik kepada binatang, sampai dalam keadaan ketika kita hendak mencabut nyawa, baik itu nyawa manusia, walaupun secara tidak langsung yang mencabut nyawa itu adalah malaikatul maut. Ketika kita hendak membunuh manusia dengan qisas, atau kita hendak menyembelih hewan kurban atau hewan yang lainnya, maka hendaklah kita membunuh dengan cara yang baik sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Ketika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Faman istahaqqa al-qatl al-muwajib qatl yadribu unuqahu bisuyuf. Dan siapa yang berhak untuk dia mendapatkan hukuman mati, maka hendaklah dia dihukum dengan cara yang baik. Contohnya ketika dia harus ditebas lehernya, maka lakukan dengan cara yang baik. Seperti di Saudi Arabia, ya, ketika melakukan hukuman qisas biasanya ditebas pakai pedang, ya, sampai putus kepalanya. Dengan sekali tebas putus, sehingga orang yang dikisos itu dia tidak merasa kesakitan. Ya, jangan kemudian dikulitin atau dicabut kukunya, disetrum, disuntik, ya, disiksa, digebukin. Ini nyiksa, nggak boleh. Ya, naam. Wa min duni taghyir wal tamthil. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أي هيئة الذبح وصفته. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik, yaitu dengan cara mempersiapkannya dengan cara yang baik, dengan beberapa sifat-sifatnya. Tadi sudah disebutkan, di antaranya mempersiapkan mengasah pisau. Mengasah pisau tapi ngumpet, entah mengasah pisaunya di rumah, ya. Jadi dilarang ngasah pisau di hadapan kambing atau sapi yang hendak disembelih. Enggak boleh, ya. Naam. Kemudian dipisah, tempat jagalnya itu dipisah, jangan dicampur jadi satu, sehingga teman-temannya itu sesama binatang ternak melihat. Ya, ini juga enggak boleh. Jadi mungkin ada kandangnya di sebelah sana, mungkin sembelihnya di sebelah sana, terpisah sehingga tidak terlihat. Al-muhim disetting tempatnya itu sedemikian nyaman sehingga binatang ternak ini dia tidak tersiksa. Ya. Naam. Qala أي هيئة الذبح وصفاته ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته أي سكينه. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaklah kalian mengasah pisau-pisau kalian, ya. Wal yarih dhabihatahu, dan hendaklah dia membuat nyaman hewan kurban tadi. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق
man istahaqqa al-qatl min al-adamiyyin wa bi ihsani dhibha ma yuradu dhibha min al-hayawan fa kaifa bi ghairi hadhihi al-hala. Jika kita diperintahkan untuk kita ini membunuh dengan cara yang baik, membunuh manusia dengan cara yang baik, membunuh hewan dengan cara yang baik, ya. Lalu bagaimana dengan yang selainnya? Wa'lam anna al-ihsan al-ma'mur bihi naw'an. Sesungguhnya perbuatan baik ini, al-ihsan ini ada dua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Yang wajib berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua. Wajib hukumnya, ya. Naam. Hukum atau ihsan berbuat baik ini ada dua. Yang pertama adalah wajib, wa huwal insafu fil qiyami bima yajibu 'alaika lil khalqi bihasbi ma tuwajjihu 'alaika min al huquq. Yang pertama adalah wajib, yaitu untuk kita ini senantiasa berlaku adil, ya, insaf, untuk kita ini menegakkan kewajiban atas diri kita kepada makhluk Allah, untuk kita memberikan haknya dengan baik. Nah, tadi sudah saya sebutkan di antara kewajiban atau hak yang wajib untuk kita tunaikan berbuat baik itu kepada siapa? Kepada orang tua. Ya. Hak itu hak mutlak yang harus kita tunaikan, berbuat baik kepada orang tua. Wa tsani ihsanu mustahab wa huwa ma zada ala dhalika min badli naf'i bi badani aw mali aw amali aw tawjihi li khairi dini aw maslahati dunyawiyah fa kullu ma'rufun sadaqa wa kullu ma adkhala as-surur 'ala al-khalqi sadaqa wa ihsan wa kullu ma azala anhum ma yakrahuna wa dafa anhum ma la yartadduna min qalili aw kathirin fa huwa sadaqa wa ihsan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu berbuat baik itu hukumnya mustahab, yaitu perkara yang dicintai, yaitu ketika bertambah kepada diri kita untuk kita ini bisa melakukan perbuatan yang baik, ya, yaitu kita bisa memberikan manfaat baik itu kepada badan kita, berbuat baik yang bisa memberikan manfaat kepada harta kita, yang bisa memberikan manfaat kepada amalan kita, yang bisa memberikan manfaat kepada perkara agama kita, atau dalam perkara maslahat dunyawiyah, yang itu bisa memberikan kebaikan atas diri kita, menambah kebaikan atas diri kita, ya. Jadi boleh untuk kita ini mengambil maslahah dari sisi duniawiyah. Fa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap seluruh perbuatan kebaikan itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan baik itu sedekah. Sampai-sampai kita meminggirkan di jalan ada sesuatu benda, katakan kulit pisang atau duri atau kaca atau batu atau apapun yang bisa membahayakan jalan orang lain, kita pinggirkan, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang paling mudah dan paling gampang, ketika kita tersenyum kepada saudara kita, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sedekah ini babnya luas, ya. Jadi tidak hanya sedekah itu dengan melulu dengan harta, ya. Bisa dengan perbuatan. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, al-ihsanu dhiddul isaa'ah wa huwa ma'ruf. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, al-ihsan itu lawan dari perbuatan jelek. Al-ihsan itu perbuatan baik, lawannya adalah perbuatan jelek. Wa huwa ma'rufun,
kataba bima'na syara'a. Kataba, innallaha kataba al-ihsan. Ya, itu diartikan adalah Allah mensyariatkan. Ya, Allah mensyariatkan. Wa qauluhu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Alladhi yadhhar annaha bima'na fi kulli syai'in. Ya, ala kulli syai'in, yaitu artinya yang nampak adalah secara zahirnya ya segala sesuatu. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Allah mensyariatkan untuk kita berbuat baik kepada sesuatu, segala sesuatu. Yani anna al-ihsan laysa khassa fi bani Adam, bal huwa 'amun fi kulli syai'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, berbuat baik itu tidak dikhususkan hanya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, tapi berbuat baik itu kepada seluruhnya. Ya. Berbuat baik kepada binatang, ya, seluruh makhluk Allah, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, untuk kita berbuat baik kepadanya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibha wa hadha min al-ihsan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini semua termasuk di dalam perbuatan baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, wa qauluhu fa idza qataltum, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kalian membunuh, hadza hinal qatl min bani Adam aw mimma yubahu qatluhu aw yusinnu min al hayawanat min wuhushi wa ghairiha. Ketika kamu membunuh, kata Rasulullah, ini di dalamnya, termasuk dalamnya ketika kita membunuh manusia. Ya. Tadi sudah disebutkan bagaimana tidak boleh kita ini ketika hendak menegakkan hukuman mati, qisas dan sebagainya dengan cara menyakiti. Demikian pula kepada binatang. Ya. Kepada binatang juga sama. Ketika kita hendak membunuh binatang, jangan disiksa. Ya. Tidak boleh menyiksa binatang. Binatang apa saja. Entah itu binatang yang dia suka merusak, contohnya adalah tikus. Siapa yang tidak jengkel dengan tikus? Pasti semua orang pasti jengkel dengan tikus. Entah dia mencuri makanannya, entah dia merusak kursinya, merusak pintunya, merusak apapun, dirusak oleh tikus. Dan kadang dia kencing dan berak di setiap tempat, yang meninggalkan bau tidak enak. Seakan-akan tikus ini adalah musuh bebuyutannya manusia. Ya. Ketika kita menangkap tikus, maka jangan disiksa. Ketika kita hendak membunuhnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya supaya tikus ini bisa langsung mati? Dan jangan pernah membakar binatang ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Jangan membakar manusia dan jangan membakar binatang. Hukumnya haram. Dalam hadis disebutkan, la yu'adzibu bin nar illa rabbin nar. Jangan kalian menyiksa siapapun, menyiksa manusia ataupun menyiksa binatang dengan api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak untuk menyiksa dengan api adalah pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu bin nar illa rabbin nar. Jangan kalian menyiksa dengan api kecuali sang pencipta api, pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membakar manusia, tidak boleh kita membakar hayawanat. Ya, hukumnya haram. Termasuk di dalamnya adalah listrik. Listrik itu mengandung api. Ya, contohnya apa? Raket. Membunuh nyamuk dengan raket, kretak sampai keluar apinya. Itu enggak boleh. Ya. Jadi yang di rumah punya raket, buang raketnya, kecuali buat nyetrum maling enggak apa-apa. Kalau ada pencuri setrum aja pakai raket itu enggak apa-apa. Ya. Tapi untuk membunuh nyamuk enggak boleh. Lebih baik pakai minyak taruh di piring, tempeleng itu, nyamuknya nempel semua di mana? Di piringnya. Tayyib, camkan hadis ini, la yu'adzibu bin nari illa rabbin nar. Jangan kalian menyiksa makhluk Allah dengan api kecuali sang pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin,
Wa qawluhu fa ahsinul qitla ay yasluka aqrabut turuq ila husulil maqsud bi ghairi adzabahu, lakinna yuraddu ala hadha ma thabata min rajmi zani al-muhsan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinul qitla, hendaklah kalian membunuh dengan cara yang paling baik, hendaklah dia menempuh metode yang paling terdekat untuk dia bisa menghasilkan maksud. Bagaimana sih cara bisa membunuh orang ini supaya enggak sakit, gimana caranya? Atau bagaimana ketika hendak menyembelih hewan itu supaya enggak sakit, gimana caranya? Ya. Maksud tujuannya apa? Maksud tujuannya untuk membunuh. Tapi dia mencari metode cara yang tidak menyakitinya. Kecuali di sana yang harus ditegakkan adalah hukum rajam bagi seorang yang muhsan, seorang yang dia sudah menikah dan dia berbuat zina, maka harus ditegakkan rajam dengan cara dia dibenamkan di tanah, kemudian dilempari dengan batu sampai nyawa dicabut oleh malaikatul maut, dan ini tersiksa. Ya, ini boleh. Hukum rajam. Ya, ini menyiksa, sakit. Memang itu yang harus ditegakkan. Ini hukuman, merupakan hukuman memberikan pembelajaran kepada yang hidup. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian coba mendekati perkara zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dia mendekati zina, terjerumus dalam perbuatan zina dan dia sudah menikah, maka kalau seandainya suatu negeri itu ditegakkan syariat Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan hukum rajam dari negara. Ya, dilemparin batu sampai nyawa dicabut, berdarah-darah, dia sakit. Ya, tapi itulah hukum Islam. Dan ini bukan suatu bentuk kedoliman atau bentuk kekejaman, tapi ini bentuk pembelajaran kepada orang yang masih hidup, untuk mereka jangan coba-coba untuk mendekati zina. Ya, pintu-pintu zina ditutup, jangan kita mendekati zina. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, jadi mengambil metode tata cara untuk membunuh manusia ataupun binatang dengan cara yang paling terbaik, bagaimana caranya? Ada metode yang paling bagus, paling baik, ambil caranya. Kecuali di sana hukum apa? Hukum rajam, ya. Naam, hukum rajam bagi seorang pezina yang dia muhsan. Muhsan itu adalah orang yang dia sudah menikah dan dia berzina. Ya. Ini laki-laki bandel atau perempuan yang bandel, sudah punya pasangan masing-masing, masih dia tetap doyan untuk dia berbuat zina. Ketika hukum Islam ditegakkan, maka dia berhak untuk mendapatkan hukum rajam. Ya. Naam. Wal wajib anhu ay yuqal innahu, naam, wal wajib anhu ay yuqal innahu mustathna min al hadith. وإما أن يقال المراد فأحسن القتلى موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافقة للشرع. Dan yang wajib, yang harus dikatakan kepada orang yang mungkin dia untuk mencoba untuk memprovokasi, untuk menggembosi, mengatakan bahwasanya hukum rajam itu terlalu kejam, ya, enggak sesuai dengan hukukul insan, dengan hak azazi manusia, yang mana manusia ini dia berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dan lain sebagainya. Katakan kepada mereka bahwasanya hukuman rajam ini sesuai dengan syariat Islam. Ya. Naam. Innahu mustathna min al-hadits, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma ayyuqal al-murad fa ahsinul qitla muwafaqatu asy-syara' wa qatlul muhsan birrajmi muwafaqatu lisyar'i. Dan hendaklah kalian membunuh dengan cara yang paling baik, itu adalah yang sesuai dengan syariat, dan membunuh dengan rajam itu sesuai dengan syariat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini cara yang terbaik bagi para pelaku maksiat, pelaku zina, ketika dia harus mendapatkan hukuman di dunia. Ya, pelaku zina itu sebetulnya dia kalau dia ingin terbebas dari dosa di yaumil qiyamah, dia minta untuk dia dibebaskan dosa dengan cara dirajam, dan ini yang terbaik. Termasuk dalam hadis tadi, fa ahsinul qitla, bunuhlah dengan cara yang baik. Bagaimana orang yang berzina, seorang muhsan,
dia sesuai dengan syariat, harus ditegakkan dengan dibunuh dengan cara yang baik. Mungkin orang melihat bahwasanya terlalu kejam, orang dilemparin batu sampai mati. Tapi inilah yang terbaik dalam Islam untuk membebaskan dia dari hukuman Allah di yaumil qiyamah. Ya. Naam, ketika orang sudah dia dilakukan hukum rajam, dan pernah seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita tadi dia mengakui bahwasanya dia telah berbuat zina. Rasulullah melihat wanita tadi dalam keadaan hamil. Kata Rasulullah, pulang wanita tadi. Dia balik lagi setelah dia melahirkan, dia bawa bayinya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Tahhirni, sucikan diriku ya Rasulullah. Aku seorang wanita pezina ya Rasulullah. Sucikan dosaku. Kata Rasulullah, pulang. Dia bawa bayi pulang. Kemudian sampai anaknya itu sudah menginjak balita, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sekantong makanan. Dia kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan diriku ya Rasulullah. Ana imra'atun zaniyah, aku seorang wanita pezina ya Rasulullah, sucikan diriku. Ketika melihat anaknya sudah mulai agak gede dan ketika ibunya membawakan sekantong makanan, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan tempat untuk dilakukan perajaman. Dirajam, dilemparin batu, dan kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melempar batu dan muncrat darahnya mengenai Umar mencaci maki orang tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencaci maki orang yang sedang melakukan pensucian diri. Ya, bahwasanya orang ini di sisi Allah lebih mulia. Nah, dia telah membebaskan dirinya ya di dunia dengan dia disucikan dosanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika dia meminta untuk ditegakkan hukum rajam, maka dia meminta untuk dosanya dibersihkan. Maka jangan kita mencaci maki orang yang ketika ditegakkan hukum rajam, ya. Rasulullah marah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencaci yaitu wanita yang sedang dilakukan rajam tadi. Rasulullah mengatakan bahwasanya dosa atau pahala orang ini sudah diampuni. Dosa orang ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Jadi hukum rajam ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini sesuai dengan syariat. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Rajam bagian dari syariat Islam dan ini adalah hukuman yang terbaik, membunuh dengan cara yang terbaik. Ya. Jangan kemudian ada orang mengatakan terlalu kejam, orang dilemparin batu sampai mati. Tidak. Tapi inilah syariat Islam, yang mana Islam memberikan jalan yang terbaik, dia dibunuh dengan cara yang terbaik. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu dhibha wal muradu bihi al madhbuh min al hayawan alladhi yakunu dhabhahu ذكاء له مثل الأنعام والصيد وغير ذلك فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود الشرعي من الذكاء ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته أي سكينة وليريح ذبيحته أي يفعل ما به راحتها. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda fa ahsinud dhibha, hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang terbaik, ya, atau membunuh hewan kurban ini atau hewan-hewan yang lainnya, ya, dengan cara yang terbaik. Al muradu bihil al madbuh, yaitu dimaksud adalah hewan-hewan sembelihan, ya, hewan-hewan sembelihan yang mana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisau-pisau kalian ketika hendak menyembelih hewan kurban kalian, ya. Wal yarihu dhabihatahu, buatlah hewan kurban kalian ini atau hewan yang lainnya itu merasa nyaman. Demikian pula ketika kita mancing, ya. Ketika mancing, ketika dapat ikan, bunuhlah ikan tadi dengan cara yang baik. Ya, bagaimana cara membunuh ikan? Ya. Harus
dia diberlakukan dengan baik semua binatang, ya, semua binatang. Jangan kemudian ketika kita jengkel dengan nyamuk, kemudian nyamuknya dipegang, sayapnya dicabut satu dua, kakinya cabut, jangan. Pek, mati, selesai urusan. Ya. Naam. Qala wa min fawaid hadzal hadits, dan di antara faedah hadis ini yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ihsan fi kulli syai'in hatta fi izhaqir ruh fa inna Allah ta'ala amara bil ihsan fihi. Faedah yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perbuatan baik ini atas segala sesuatu, sampai-sampai di dalam rangka untuk menghilangkan nyawa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita ketika menghilangkan nyawa, hilangkan nyawa tadi dengan cara-cara yang terbaik. Yang kedua, faedah yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, wujubu ihsan al-qitla, yaitu kewajiban untuk kita ini ketika membunuh dengan cara yang terbaik. Wa dzalika bi ayyasluka azhalut turuq al-izhaqur ruh, dan hendaklah dia mengambil metode bagaimana cara ketika hendak menghilangkan nyawa itu, ambillah metode yang paling bagus, yang paling terbaik, yang terdekat, yang paling bagaimanapun modelnya, cari model yang terbaik ketika hendak menghilangkan nyawa, baik itu manusia ataupun hewan kurban. Ya. Wa wujubu ihsanu dzibha kadzalika bi ayyasluka aqrabut turuq li izhaqir ruh walakin ala al-wajh al-mashru'. Ketika menghilangkan nyawa dicari metode yang paling terdekat, yang paling bagus, yang paling terbaik, tapi tetap sesuai dengan koridor syariat agama Allah. Ya. Di sini di Depok ini, di daerah Parung itu ada tempat penyembelihan sapi. Memang dia bos sapi ya, bisnisnya jual daging sapi. Dia impor dagingnya dari Australia, bukan dagingnya, sapinya maksudnya ya. Dia impor sapinya dari Australia. Australia itu punya standarisasi ketika hendak menyembelih sapi, itu ada standarisasinya. Itu sudah dianggap sama mereka, sama orang non-Islam ini sudah dianggap terbaik. Dianggap bahwasanya ketika menyembelih langsung itu terlalu kejam terhadap binatang, dianggap sama mereka kejam banget. Mereka punya metode bagaimana? Mereka punya pistol, bukan pistol untuk membunuh manusia. Pistol entah pelurunya pelor atau apa, karet atau apa. Itu sapi ditembak kepalanya. Ya, itu standarisasi yang terjadi di Australia dan New Zealand. Ya, jadi importir sapi di Indonesia ketika mereka mendapatkan sapi jatuh kuota dari Australia, itu mereka dikasih pistolnya, dikasih pelurunya, dan dihitung sama mereka dari Australia. Sudah benar nggak SOP-nya? Kalau SOP-nya tidak sesuai, dicabut sama Australia, nggak dikasih sapi. Yang di Parung itu ditembak kepalanya sampai jatuh. Jadi seakan-akan dibuat pingsan sementara. Ya, ditembak des, jatuh sapinya, baru disembelih sama mereka. Ini menyiksa. Ya. Ketika ada teman yang kerja di sana, kita tanya, nggak boleh, antum kerja di sana haram hukumnya. Ya gimana ini SOP-nya dari Australia seperti itu, dan pelor satu pun dihitung sama Australia. Ya. Jadi perlu diketahui oleh bapak-bapak. Jadi sapi yang diimpor dari Australia itu SOP-nya seperti itu, ditembak dulu kepalanya sampai jatuh baru disembelih. Jadi sapinya setengah sadar, pingsan. Ya, lebih baik beli ke tukang jagal yang tradisional aja, yang dia diikat, dibanting, baru disembelih. Lebih aman. Sapi lokal benar. Ya, sapi lokal dia lebih halal insya Allah. Sapi lokal dia lebih halal daripada sapi impor. Karena sapi impor dia diproses seperti itu. Harus ditembak kepalanya sampai pingsan baru disembelih. Ya. Naam, ini yang terjadi. Qala thalithan talabu tafaqqad al-alat adh-dhabh liqouli sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum syafratahu. Lihat yang ketiga
hendaklah dia memilih alat-alat yang dia menjadikan hewan yang hendak disembelih ini dia bisa merasa nyaman. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia mengasah pisaunya dengan cara yang tajam. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita sedemikian rupa sampai perkara pisau diperintahkan disuruh mengasah yang halus. Kenapa? Tujuannya supaya tidak menyakiti hewan kurban tadi. Ini sapi ditembak sampai pingsan baru dipotong. Ya, dianggap itu sama mereka ini sudah metode yang paling bagus, yang paling rapi, paling bagus. Ya, ditembak dulu pingsan sapinya, dianggap pingsan udah nggak sadar, sembelih. Ya, padahal ini menyakiti terlebih dahulu. Ya, naam. Yang keempat, talabur raha dhabiha anhu dzabh. Wa min dzalika ay yattaji'aha birrifq duna ay ya'sufa fi irja'iha. Wa min dzalika aidan ay yad'a rijlahu ala 'unuqiha wa yada' qawaimaha al-arba'a al-yadaini war-rijlaini biduni imsak. لأن ذلك أبلغ في إرحاتها وحريتها في الحركة ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى. Kemudian yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu menyembelih kambing itu puluhan sendiri, seorang diri, tidak dipegangi sama teman-temannya atau sahabat yang lain megangi. Rasulullah sendirian. Jadi antara kaki empat ini disilangkan, kemudian diinjak oleh Rasulullah. Kemudian satu kepalanya dipegang lagi, diinjak, kemudian disembelih. Ini kata para ulama menyebabkan darah itu cepat keluar dan tidak menyakitin hewan kurbannya. Ya, disilangkan kakinya demikian, diinjak, udah nggak bisa gerak. Ya, terus disembelih. Ini kata para ulama, kata Syekh bin Utsaimin, lianna dzalika ablaq fi khurujid dam anha fakana aula. Ini bisa menyebabkan darah itu cepat keluar, dan ini yang cara yang paling bagus, yang paling baik yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, enggak perlu rame-rame dipegangin. Dengan cara disilangkan, diinjak, kemudian dipegang, sekali tebas, selesai. Ya. Nah, ini faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berbuat baik, termasuk di dalamnya adalah berbuat baik kepada hewan-hewan kurban atau hewan yang lainnya. Jangan kita menyiksa hewan, ya, apapun bentuknya, ataupun menyiksa manusia, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.